Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Fadilatul Mafruha. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep qadzaf perspektif fikih jinayah. Menurut Al-Syarbini, qadzaf merupakan menuduh zina dengan tujuan membeberkan aib, namun tidak termasuk pada kesaksian zina. Sedangkan menurut Syekh Al-Nawawi, qadzaf merupakan menuduh zina dalam rangka menjelaskan tertuduh, bukan dalam rangka kesaksian zina. Dapat disimpulkan bahwa qadzaf merupakan menuduh seseorang yang muhsan. Muhsan di sini yaitu dewasa, berakal sehat, merdeka, dan beragama Islam melakukan zina. Qadzaf termasuk dalam kategori jerimah hudud, yaitu tindak pidana yang hukumannya telah ditentukan secara pasti dalam Al-Quran dan Sunnah, serta tidak bisa diganti-ganti sesuai ijtihad atau kesepakatan manusia. Untuk menjatuhkan hukuman qadzaf, para ulama menetapkan adanya beberapa unsur pokok, yaitu 1. Pelaku. Pelaku qadzaf adalah orang yang melontarkan tuduhan zina atau menafikan nasab. Dalam hukum Islam, tidak semua orang bisa dikenai hukuman hudud. Oleh karena itu, pelaku harus memenuhi beberapa syarat, yaitu baligh, berakal, dan bertindak atas kehendaknya sendiri. Yang kedua yaitu unsur perbuatan. Unsur ini merujuk pada tuduhan yang dilontarkan. Dalam hal ini terdapat beberapa syarat, yaitu mengandung tuduhan zina secara eksplisit, ucapan yang eksplisit dan tidak bersifat ambigu, serta disampaikan secara sadar dan sengaja. Yang ketiga yaitu unsur korban. Korban tuduhan juga harus memenuhi kriteria tertentu agar tuduhan yang diarahkan kepadanya dapat masuk dalam kategori qadzaf. Yang pertama yaitu seorang muslim. Menurut jumhur ulama, non-muslim tidak dikenai perlindungan hukum hudud qadzaf, meskipun dalam masyarakat majemuk modern bisa diterapkan prinsip keadilan universal. Yang kedua, baligh dan berakal. Yang ketiga, orang yang terjaga, yaitu orang yang memiliki reputasi baik dan tidak dikenal pernah berzina serta belum pernah dihukum zina sebelumnya. Kemudian unsur yang keempat yaitu unsur kesengajaan atau tidak ada uzur. Tuduhan harus dilakukan dalam keadaan sadar dan tanpa adanya unsur paksaan. Dalam hal ini, pelaku harus benar-benar bermaksud menuduh orang lain berzina. Jika pelaku menyampaikan tuduhan karena salah sebut atau tidak tahu arti kata yang diucapkan, maka tidak berlaku hukum hudud, tetapi tetap bisa dikenai takzir oleh hakim. Kemudian qadzaf bukan hanya bentuk kejahatan lisan, tetapi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam Islam, yaitu hak atas kehormatan dan nama baik. Dalam hukuman, qadzaf terbagi menjadi 3 macam, yaitu 1. Hukuman cambuk. Hukuman utama dalam jerimah qadzaf adalah 80 kali cambukan. Hal ini adalah bentuk hukuman hudud yang bersifat tidak bisa diganti dengan hukuman lain atau dikurangi. Pelaksanaan cambuk dilaksanakan di hadapan umum, dilakukan oleh otoritas negara atau peradilan Islam, dan teknik pencabutannya tidak terlalu keras hingga menyiksa dan tidak terlalu lemah hingga tidak terasa. Kemudian yang kedua yaitu penolakan kesaksian selamanya. Pelaku qadzaf juga dijatuhi hukuman berupa tidak terima kesaksiannya dalam perkara apapun sepanjang hidupnya. Pelaku dianggap pendusta permanen dalam hal-hal yang menyangkut keadilan dan kepercayaan sosial, serta tidak dapat menjadi saksi dalam perkara perdata. Pidana, bahkan dalam akad-akad penting seperti nikah dan jual beli. Yang ketiga yaitu dicap sebagai fasik. Dicap sebagai fasik yaitu orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah karena melakukan dosa besar.
Hal ini adalah hukuman spiritual dan sosial yang membawa dampak seperti fasik tidak dapat menjadi imam sholat, tidak layak menjadi pemimpin masyarakat, kredibilitas moralnya diragukan dalam lingkungan sosial dan agama. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.